Obawemi ancam akan brutal habisi Brock Lesnar. Roman Reigns dan Jake Fatu siap pertaruhkan segalanya. Jimmy Uso peringati LA Knight untuk jauhi urusan The Bloodline. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 26 Mei 2026. WWE Hall of Famer Paul Heyman buka Raw hari ini dan langsung mempromosikan laga rematch yang bakal datang antara Brock Lesnar melawan Obawemi di Clash in Italy. Heyman menyebut laga ini sebagai rematch terbesar sepanjang sejarah profesional wrestling sebelum akhirnya dia muter pesan video dari Brock Lesnar. Di video itu, Brock jujur banget bilang kalau kekalahannya di WrestleMania kemarin sempat bikin dia ragu dan mikir apa karirnya udah kelar. Tapi Brock tegaskan kalau dia bakal taklukan Oba di Clash in Italy nanti. Pas kembali ke ring, Heyman pun ngasih peringatan keras kalau Oba udah sukses membangunkan sang monster. Gak lama setelah itu, Obawemi langsung keluar buat ngadepin Heyman di ring. Oba bilang kalau Heyman bakal jadi saksi hidup yang menceritakan babak terakhir dari karir Brock Lesnar, yang menurut Oba bakal berakhir dengan pensiunnya Brock buat kedua kalinya. Sambil megang kontrak pertandingan mereka buat di Clash in Italy, Oba bilang kalau di pertemuan pertama mereka tuh cuma soal gimana caranya mengalahkan Brock. Tapi kali ini, Oba bertarung buat menghabisi Brock. Oba pun pergi dan meninggalkan Heyman yang kelihatan shock banget di tengah ring. Penyampaian promo dari Obawemi barusan keren banget sih. Menurutku intonasi suara dan kesan serius pas dia ngomong tuh dapat banget. Hal kayak gini emang udah disiapin Oba sejak dia masih di NXT dan kerennya bisa dia bawa terus sampai ke Raw sekarang. Terus, video dari Brock Lesnar tadi juga cara yang pinter dari WWE buat nampilin Brock di acara tanpa dia harus capek-capek datang ke arena. Setidaknya kita jadi tahu kan sudut pandang dari Brock itu kayak gimana. Gelar WWE Intercontinental Championship langsung dipertaruhkan hari ini di mana Penta harus mempertahankan sabuknya melawan Javon Evans. Pertandingan dimulai dengan saling respect di antara keduanya, tapi nggak butuh waktu lama buat berubah jadi aksi saling serang yang super cepat. Di menit-menit akhir yang krusial, Javon sempat lakuin super hurricanrana dan disusul hantaman lutut yang keras. Tapi Penta dia bisa ngebalas pakai backstabber sebelum akhirnya menyudahi perlawanan Javon pakai Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Penta ngebantu Javon buat berdiri dan mengangkat tangannya sebagai bentuk rasa hormat. Tapi Javon malah narik tangannya dan langsung jalan ke belakang panggung dengan muka frustasi. Wah, pertandingan yang seru. Menurutku ini bisa dibilang match terbaik Javon Evans selama dia di Raw. Dia benar-benar pamer banyak gerakan yang luar biasa dan bahkan hampir menang beberapa kali. Tapi ya gitu, Penta lagi-lagi membuktikan kalau dia emang juara Intercontinental yang hebat. Aku juga ngeliat Javon mainnya agresif banget di pertandingan tadi, nunjukin kalau dia tuh nggak cuma sekedar pegulat yang jago terbang doang, dan ini bagus banget buat perkembangan dia. Intinya, aku suka match ini dan berharap mereka bisa tanding lagi. Dengan catatan, Javon yang menang suatu saat nanti di tahun ini biar bisa jadi juara IC termuda sepanjang sejarah. Michael Cole mengumumkan kalau Logan Paul mengalami cedera robek otot tricep di acara Saturday Night's Main Event kemarin gara-gara kena gerakan somersault senton dari Angelo Dawkins. Di belakang panggung, Paul Heyman ketemu sama Austin Theory. Di situ, Theory menyerahkan sabuk World Tag Team Championship karena Logan Paul lagi cedera. Heyman menjelaskan kalau kombinasi siapapun dari faksi The Vision tetap bisa mempertahankan gelar tersebut. Heyman pun memberitahu Theory kalau sekarang dia bakal memegang sabuk juara itu bareng Bron Breakker. Theory pun berjanji bakal bikin sengsara siapapun yang udah bikin Logan Paul cedera. Setelah jeda iklan, Joe Hendry udah ada di ring sambil menyanyikan lagu yang isinya ngejek Logan Paul. Penonton pun langsung ikut nyanyi bareng, sampai akhirnya Austin Theory tiba-tiba datang nyerang Hendry dari belakang pakai kursi. Theory ngasih peringatan keras ke Hendry buat gak usah sebut-sebut nama Logan Paul lagi. Setelah itu, Theory langsung hantamkan kursi ke wajah Hendry sampai bikin dia pingsan. Sebelum akhirnya para petugas medis dan wasit buru-buru masuk ke ring. Serangan licik dari Austin Theory ini jelas biar dia makin dibenci penonton. Theory juga langsung buktiin omongannya buat balas dendam ke rival-rivalnya Logan Paul. Tapi jujur, apes banget sih nasib Logan Paul. Aku sebenarnya udah ngeh pas momen cederanya terjadi di pertandingan kemarin. Waktu itu aku mikirnya mungkin cedera bahu, tapi ternyata malah robek otot tricep. Cedera kayak gini tuh biasanya butuh waktu sembuh yang lama, bisa bikin absen sekitar 6-9 bulan.
Best wishes deh buat kesembuhan Logan Paul. Di area backstage, Seth Rollins nyamperin Angelo Dawkins dan bilang kalau sekarang adalah kesempatan emas buat mereka hancurkan The Vision. Mumpung Logan Paul lagi cedera. Tiba-tiba Montez Ford motong pembicaraan dan bilang kalau nggak ada hal baik yang bakal terjadi kalau melibatkan Seth. Seth pun debat dan bilang kalau dari awal dia dilibatkan, The Street Profits pasti udah jadi tag team champion sekarang. Seth juga menegaskan kalau mereka cuma perlu kerjasama buat sementara waktu aja. Di situ, Seth rada sombong dengan pamer kalau dia adalah main eventer WrestleMania dan berkali-kali jadi juara dunia, hal yang belum pernah dicapai sama Montez. Montez langsung balas dengan bilang kalau dia setidaknya nggak pernah mengkhianati saudaranya sendiri dan langsung nantang Seth buat tanding. Seth pun langsung menerima tantangan itu. Masih di belakang panggung, Javon Evans kelihatan minta maaf ke Penta karena nunjukin rasa frustasinya setelah pertandingan mereka tadi. Javon juga bilang kalau dia bakal menantang Penta lagi buat memperebutkan sabuk itu nanti. Penta pun memuji penampilan Javon. Gak lama, Rey Mysterio datang nyamperin dan ngasih selamat ke Penta karena udah mewakili kultur lucha libre dengan sangat baik. Penta bilang ke Rey kalau kedepannya dia pengen menghadapi Rey buat memperebutkan Intercontinental Championship dan dia bakal segera ngomong ke Adam Pearce buat mewujudkan pertandingan itu. Lanjut, anggota faksi The Judgment Day, Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez menghadapi Bayley dan Lyra Valkyria dalam laga tag team, di mana Dominic Mysterio dan Liv Morgan ikut menemani di pinggir ring. Bahkan sebelum bel pertandingan berbunyi, The Judgment Day udah langsung nyerang Bayley dan Lyra duluan. Untungnya Bayley dan Lyra bisa langsung bangkit. Tapi lama-kelamaan Raquel berhasil memegang kendali dan mengisolasi Lyra terus-terusan. Bayley kemudian berhasil bangkit lewat suicide dive dan hampir aja menang setelah lakuin kombinasi blockbuster. Tapi Liv Morgan langsung menyelamatkan dengan naruh kaki Roxanne di tali ring. Gara-gara itu, wasit langsung usir Liv dari pinggir ring yang akhirnya malah bikin situasi di luar ring jadi kacau. Di detik-detik terakhir, Dominic Mysterio coba alihkan perhatian wasit dan lemparkan sabuk Triple A Mega Championship ke arah Roxanne. Bayley dan Roxanne pun sempat rebutan sabuk itu, tapi sialnya, Roxanne malah nggak sengaja hantam Dominic. Bayley pun langsung lakuin roll up ke Roxanne untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang lumayan seru. Menariknya, strategi menang jumlah yang biasa dipakai The Judgment Day malah berbalik jadi bumerang buat mereka sendiri. Kita kan sering banget tuh nyaksiin gimana taktik licik menang jumlah selalu ngebantu The Judgment Day selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ya fresh aja rasanya lihat mereka sesekali gagal menang gara-gara taktiknya sendiri. Tapi kalau dirasa-rasa, laga tadi itu seru tapi biasa aja sih di antara kedua tim ini. Apalagi mereka emang udah sering tanding satu sama lain selama berbulan-bulan. Hasil ini mungkin bakal membuka jalan buat Bayley dan Lyra Valkyria buat dapat kesempatan perebutan gelar dalam waktu dekat. Walaupun tadi emang belum dijelasin secara pasti sih. General Manager Raw Adam Pearce nyamperin juara World Heavyweight Roman Reigns di belakang panggung. Di situ Pearce sampai memohon-mohon ke Roman buat mengizinkan Jacob Fatu dipecat. Tapi Roman bilang kalau Jacob udah mendesak dia buat menerima laga Tribal Combat. Karena Jacob tahu Roman harus mempertahankan posisinya sebagai Tribal Chief. Roman juga menambahkan kalau kontrak pertandingan itu harus ada konsekuensinya. Kalau Jacob kalah, Roman menegaskan kalau Jacob harus mengabdi dan melayani dia. Tapi kalau sampai Jacob yang menang, Roman memperingatkan Pearce kalau dia bakal punya masalah yang jauh lebih besar buat dihadapi. Terus, LA Knight masuk ke ring dan mengumumkan kalau dia bakal ikutan turnamen King of the Ring minggu depan. LA bilang kalau mau menangkan turnamen itu bakal ngasih dia kesempatan buat menantang Roman Reigns demi sabuk juara. Dia bahkan belak-belakan menyebut Roman sebagai juara paling korup yang pernah dia lihat. Tiba-tiba Jimmy Uso datang motong pembicaraan dan bilang kalau dia menghormati LA. LA langsung mengingatkan Jimmy kalau semua orang di ruang ganti itu punya masalah sama The Bloodline. Jimmy pun mengakui kalau kelompok mereka emang pernah melakukan hal-hal buruk di masa lalu, tapi dia klaim kalau sekarang mereka udah nggak kayak gitu lagi. Jimmy bilang ke LA kalau dia bakal dapat kesempatan yang adil kalau sampai bisa memenangkan King of the Ring. Tapi LA mempertanyakan apakah Jimmy beneran percaya sama omongannya sendiri. LA bahkan menuduh Jimmy cuma jadi kacung suruhannya Roman Reigns lagi. Jimmy langsung memperingatkan LA buat jangan ikut campur urusan keluarga, karena kalau sampai nekat, masalah The Bloodline bakal jadi masalahnya LA juga. LA nggak tinggal diam dan ngebalas kalau Roman tuh nggak pernah bisa sukses sendirian karena Roman selalu butuh bantuan. LA ngasih peringatan keras kalau sampai urusan keluarga mereka jadi urusannya dia bakal menghancurkan The Bloodline seketika sebelum akhirnya LA pergi meninggalkan ring.
Nah, ini dia pertama kalinya turnamen King atau Queen of the Ring disebut yang kemungkinan besar bakal mengarah ke acara penobatan di Night of Champions bulan depan. Aku pribadi sih nggak masalah ya kalau melihat LA Knight yang memenangkan mahkota King of the Ring, tapi WWE bisa aja punya rencana lain. Lagian, aku lumayan suka sama jalan ceritanya di sini, di mana LA menumbahkan rasa frustasinya melihat The Bloodline bersatu lagi, sementara Jimmy Uso mencoba meyakinkan kalau kali ini situasinya bakal beda. Ya bedanya jelas sih, karena kali ini Roman Reigns posisinya lagi jadi babyface. Di area backstage, Adam Pearce dan Rey Mysterio lagi asik ngobrol sebelum akhirnya dipotong sama kedatangan Ethan Page. Ethan protes karena Kevin Owens bisa dapat kesempatan berebutan sabuk Intercontinental Championship, sedangkan Rey cuma perlu berdiskusi doang buat dapat kesempatan yang sama. Pearce langsung bela Rey dengan mengingatkan Ethan tentang karir Rey yang udah masuk Hall of Fame. Gak lama, Rusev ikut nimbrung dan Ethan nuduh Rey coba nyalip antrian. Rey yang tertantang akhirnya menawarkan diri buat membuktikan kalau dia layak dapat kesempatan itu dengan cara menghadapi Rusev. Pearce pun setuju dan resmi mengumumkan kalau pertandingan mereka bakal digelar malam ini juga. Lanjut ke pertandingan antara Seth Rollins yang menghadapi Montez Ford. Match ini langsung berjalan dengan tensi tinggi dan fisik yang keras, di mana keduanya saling bergantian memegang kendali sejak awal laga. Bahkan pertarungan sampai melebar keluaring dengan aksi dive berbarengan dari keduanya. Tapi di menit-menit akhir pertandingan, Seth sempat melayangkan gerakan pedigree, tapi Montez masih bisa kick out. Seth kemudian coba meyakinkan Montez lagi buat mau bekerja sama dengannya demi melawan The Vision. Bukannya setuju, Montez malah menampar wajah Seth keras-keras. Seth yang emosi langsung balas dengan beberapa kali gerakan buckle bomb, tapi Montez bisa lawan balik lewat gerakan somersault senton dan setelah itu sukses daratkan frog splash. Montez kemudian coba lakukan 450 splash tapi Seth berhasil menghindar dan langsung nyergap pakai stomp untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Austin Theory tiba-tiba nyerang Angelo Dawkins pakai kursi. Theory hajar Dawkins berkali-kali sampai akhirnya para petugas dan Adam Pearce berlarian keluar buat hentikan aksi brutal itu. Theory pun jalan menjauh sambil tersenyum puas, sementara Dawkins langsung mendapat perawatan medis. Aku menikmati pertandingan ini, jalannya laga benar-benar seimbang dari awal sampai akhir. Mereka kelihatan kayak lawan yang sepadan, dan ini bagus banget buat reputasi Montez Ford yang basicnya adalah pegulat tag team. Selain itu, sisi agresif yang baru dari Austin Theory juga terus berlanjut di sini. Hal ini masuk akal banget sih buat kelanjutan cerita yang lagi pengen mereka bangun. Di luar ruangan tim medis, Montez Ford lagi menanyakan kondisi terkini dari Angelo Dawkins sebelum akhirnya Seth Rollins nyamperin dia lagi. Seth bilang kalau situasi dengan The Vision ini benar-benar harus diselesaikan secepatnya. Seth juga langsung bilang ke Adam Pearce kalau dia mau tanding melawan Bron Breakker sesegera mungkin. Sementara itu, juara WWE Women's Intercontinental, Becky Lynch, tampak meremehkan perhatian orang-orang yang terlalu memuja kemampuan atletisnya Sol Ruka. Becky bilang kalau Sol tuh sebenarnya belum meraih pencapaian apa-apa sejauh ini. Becky menegaskan kalau ada perbedaan besar antara orang yang baru berjuang keras demi meraih kesuksesan dengan orang yang udah berdiri di puncak kesuksesan itu sendiri. Di akhir kata, Becky pun mengucapkan selamat datang buat Sol Ruka di dunia big time. Masuk ke pertandingan buat menentukan penantang nomor 1 WWE Intercontinental Championship yang mempertemukan Rey Mysterio melawan Rusev. Rusev mendominasi sebagian besar awal pertandingan, memanfaatkan keunggulan kekuatannya dan berkali-kali mematahkan usaha Rey buat nyari momentum. Rey akhirnya bisa ngebales lewat gerakan Sunset Flip Bomb ke arah pembatas ring. Rusev sempat kasih matchka kick dan hampir aja ngunci Rey pakai accolade, tapi untungnya Rey bisa lolos dan langsung hantam perut Rusev pakai 619. Pas Rey mau nyoba 619 lagi, Rusev nangkep, tapi Rey malah bisa membalikan keadaan lewat roll up untuk memenangkan pertandingan. Rusev yang nggak terima langsung nyerang Rey sampai akhirnya Dragon Lee lari keluar buat menyelamatkan. Ethan Page yang tadinya di meja komentator juga ikutan masuk ring buat nimbrung. Tapi Dragon Lee berhasil halau dan hempaskan Ethan ke arah Rusev. Lee kemudian habisi Ethan pakai somersault plancha, sementara Rey hajar Rusev pakai 619. Lee nyusul pakai gerakan Operation Dragon ke Rusev sebelum akhirnya mereka berdua berdiri merayakan momen itu di tengah ring. Pertandingan yang solid banget dari dua orang veteran. Aku dari awal udah nebak sih kalau Rey Mysterio yang bakal menang, tapi aku suka karena dia harus berjuang keras dulu buat mendapatkannya, dan dia berhasil. Rusev juga udah melakukan tugasnya dengan sangat baik di pertandingan tadi. Di belakang panggung, General Manager Raw Adam Pearce melabrak Austin Theory gara-gara aksi serangannya tadi. Theory malah balik nanya,
Apa serangan kayak gitu udah cukup setelah apa yang menimpa Logan Paul, Bronson Reed, dan Bron Breakker? Paul Heyman kemudian menengahi dan bilang ke Pierce kalau dia sendiri yang bakal mengurus Theory karena bocah ini emang udah kelewatan. Setelah Pierce pergi, Heyman diam-diam malah ngejek Pierce pas lagi ngomong sama Theory. Gak lama setelah itu, Theory nyamperin Maxine Dupri di belakang panggung yang lagi berdiri bareng Otis dan Akira Tozawa. Otis sempat ngasih peringatan kalau situasi ini kayaknya bakal memicu masalah. Tapi Maxine malah bela Theory dan bilang kalau Theory itu lagi di bawah tekanan sebelum akhirnya Maxine jalan pergi. General Manager Raw, Adam Pearce masuk ke ring bareng Jacob Fatu buat meresmikan kontrak pertandingan Tribal Combat melawan juara World Heavyweight Roman Reigns. Jacob menandatangani kontrak tersebut, tapi tiba-tiba dia emosi sampai lempar kursi-kursi dan meja ke arah tim keamanan yang berjaga di pinggir ring. Begitu Roman Reigns masuk, dia langsung memerintahkan tim keamanan dan Adam Pearce buat keluar. Roman bilang kalau Jacob udah menandatangani sumpah darah dan gak bakal nyerang dia sebelum Clash in Italy. Roman kemudian meminta penonton buat mengakuinya, terus bilang kalau Jacob sebenarnya bisa aja menghindari konflik ini kalau aja dia mau mengakui Roman setelah kalah di Backlash kemarin. Tapi Jacob langsung menolak mentah-mentah dan bilang kalau dia tuh beda dari orang lain. Dia emang memuji Roman karena udah mengangkat derajat keluarga mereka dan membawa mereka ke puncak. Tapi Jacob menegaskan kalau Roman cuma bisa membawa mereka sampai di titik ini aja dan sekarang udah waktunya buat perubahan. Jacob mempertanyakan apakah Roman benar-benar menghormati hukum Bloodline atau malah sengaja mengakali aturan demi bisa mengalahkannya. Jacob kemudian memperingatkan Roman kalau dia bakal mengontrol Roman di laga Tribal Combat nanti dan bilang kalau semua orang bakal menerima konsekuensinya saat dia mengambil alih tahta. Roman langsung respon dengan bilang kalau Jacob bisa mengalahkannya, maka Jacob bakal jadi the head of the table yang baru dan Roman bakal patuh jadi bawahannya. Tapi kalau Jacob gagal, Roman menegaskan kalau dia bakal menjinakkan Jacob dan memaksa dia buat mengabdi sekaligus belajar di bawah perintah sang tribal chief. Jacob ngebales kalau hasil apapun gak masalah buat dia karena kalau kalah pun dia tetap punya kerjaan. Tapi kalau menang, dia bakal memaksa semua orang termasuk Roman sendiri buat mengakuinya. Segmen di Raw hari ini pun berakhir dengan momen epik di mana Roman dan Jacob saling menggenggam tangan dan menempelkan dahi mereka bersama di tengah-tengah ring. Memang lagi ada masalah di antara mereka berdua, tapi di sisi lain mereka ini kan keluarga, jadi disitulah letak konfliknya. Ini semua adalah soal kekuasaan dan jalan cerita kayak gini tuh relate banget sama para fans. Aku pribadi mikirnya Roman Reigns bakal menang di Tribal Combat nanti. Dan jujur, aku masih belum tahu nasib Jacob Fatu ke depannya bakal kayak gimana setelah itu. Tapi yang jelas, adu argumen tadi keren banget. Roman emang jago banget kalau urusan ginian, sementara Jacob juga terbukti bisa ngimbangin dengan sangat baik. Secara keseluruhan, aku menikmati acara Raw hari ini. Menurutku, kualitas pertandingan di sepanjang episode kali ini benar-benar mantap banget. Pertandingan Penta lawan Javon Evans sama laga Seth Rollins kontra Montez Ford benar-benar jadi yang paling menonjol dan mencuri perhatian. Selain itu, beberapa segmen adu argumen atau promo tadi juga solid-solid banget sih. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.